Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Wahyu 5 ayat 1 sampai 14 dengan judul Perikop Kitab yang Dimaterai dan Anak Domba. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimaterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan kau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Bapak Ibu Saudara, bagian perikop tentang kitab yang dimaterai dan anak domba berfokus pada keagungan Kristus yang diungkapkan melalui pujian pengagungan kepadanya dalam suatu situasi ibadah bersama-sama. Pada ayat 8-13, pujian dinaikkan kepada Kristus karena kematian serta kebangkitannya bagi semua orang. Dan melalui momen indah ini kita dapat melihat ada beberapa hal. Yang pertama, Kristus adalah pusat pujian umatnya. Sebutan anak domba Allah merujuk pada karya keselamatan Kristus bagi semua orang. Inilah yang menjadi pusat pujian umat Allah kepadanya. Saudara, berdasarkan hal tersebut, maka seluruh tema dalam rangkaian ibadah yang kita lakukan setiap minggu bukanlah orang-orang yang terlibat dalam ibadah, tetapi Allah dan karya-karyanya bagi kita. Lalu yang kedua, sikap tubuh mereka saat menyembah adalah tersungkur di hadapannya. Sikap tersungkur dapat merupakan wujud kerendah hatian di hadapan Allah. Sikap rendah hati dalam ibadah dapat ditunjukkan melalui kesadaran akan kebergantungan kita pada kasih karunia Allah. Seperti misalnya sebelum ibadah, kita dapat mengambil waktu sejenak untuk memeriksa hati kita.
Dan apabila Roh Kudus mengingatkan kita akan dosa-dosa, maka mintalah ampun kepadanya, agar kita dapat mempersembahkan seluruh kehidupan kita yang saleh baginya. Saudara, dua hal yang kita peroleh dari pembacaan kita hari ini mengingatkan setiap kita bahwa pusat dalam ibadah adalah Allah dan karyanya bagi kita. Dialah yang layak menerima semua puji-pujian serta pengagungan kita. Marilah kita menghampirinya dengan sikap yang rendah hati dan penuh rasa hormat. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah Allah menjadi pusat dalam ibadah-ibadah kita? Mari berikan pengagungan tertinggi kepada Allah. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang senantiasa membimbing kami, mengingatkan kami Tuhan. Ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, apabila ada teguran datang dalam hati kami, maka berikan kepada kami hati yang lembut, hati yang mau merespon teguran tersebut, dan sehingga kami mengalami transformasi Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Jika mungkin di dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan, kami sudah tidak lagi menjadikan Engkau sebagai pusat dalam ibadah kami, mari ampuni kami Tuhan. Mari buat kami kembali kepada kehendak-Mu Tuhan. Mari buat kami kembali kepada Engkau sebagai pusat di dalam ibadah kami Tuhan. Sehingga kami rindu Tuhan seluruh kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Kau yang menolong kami di dalam segala hal yang akan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.